Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikita Sadiah, NIM 22011110125. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surah An-Nisa ayat 25. Yang saya beri judul yaitu menikahkan perempuan beriman. Ayat tersebut berbunyi, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Yang artinya, dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain. Sama-sama keturunan Adam Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari hukuman perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu ialah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian kalimat yang akan saya tafsiri dari ayat yang menjadi fokus di atas yaitu yang pertama menggunakan tafsiru ayat bil ayat. Kata yang pertama yaitu taulan. Kata taulan menurut Al-Quran digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada Al-Quran Surah An-Nisa yang sedang saya tafsirkan ini dan Quran Surah Al-Isra ayat 37. Dalam Quran Surah Al-Isra, taulan memiliki arti menjulang, sedangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25, taulan memiliki arti biaya. Yang dimaksud dengan biaya di sini ialah harta untuk membeli mahar, karena jika laki-laki tidak memiliki biaya untuk menikahi wanita merdeka, maka diperbolehkan untuk menikahi hamba sahaya. Karena dalam Islam, wanita itu sangat dihormati dan dijunjung tinggi kehormatannya. Kemudian yang kedua yaitu yankihu. Kata yankihu menurut Al-Quran digunakan sebanyak 2 kali, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 25 dan Quran Surah An-Nur ayat 3. Namun demikian, selain dari kata yankihu, Al-Quran menggunakan kata nakaha, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 22. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Dari ayat ini dipahami bahwa yankihu ia laki-laki mengawini perempuan beriman, baik itu merdeka maupun hamba sahaya. Akan tetapi selain kata nikah, dalam Al-Quran terdapat beberapa kata yang mirip dengan yankihu. Contohnya seperti yankihuha, mengawininya, yankihna, menikah, nikahan, nikah, nakahtum, ia mengawini mereka itu perempuan, nikahan, pernikahan, wankihu, kalian laki-laki nikahlah, yastankihuha, memohon mengawininya perempuan, tankihuhunna, kalian laki-laki menikahi dengan mereka perempuan, tankihu, menikahi, fankihu, maka nikahilah, fankihuhunna, maka nikahilah mereka. Dapat dilihat dari kata-kata di atas, meskipun terdapat banyak kata, namun inti dari makna tersebut sama, yaitu menikah. Kemudian yaitu kata muhsanati. Kata muhsanati menurut Al-Quran digunakan sebanyak 3 kali, yaitu pada Quran Surah An-Nisa ayat 25 dan Quran Surah An-Nur ayat 4 dan juga ayat 23. Kata Hasan dalam bahasa Arab itu memiliki arti benteng. Hasan itu merupakan jamak dari muhsanati, mufrad dari kata muhsanati. Namun selain kata muhsanati, Al-Quran juga menggunakan kata ahsinu, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 25. Dengan demikian, dari ayat ini dapat dipahami bahwa kata muhsanati ialah wanita yang menjaga kehormatannya. Maksudnya ialah wanita baik-baik yang dapat menjaga dirinya dari segala perbuatan yang dapat merugikan dirinya tersebut. Kemudian yaitu kata ujurohunna. Kata ujurohunna menurut Al-Quran digunakan sebanyak 6 kali, yaitu pada Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 10, Al-Ahzab ayat 50, An-Nisa ayat 24, At-Talaq ayat 6, Al-Ma'idah ayat 5, dan An-Nisa ayat 25.
Dengan demikian kata ujurohunna memiliki makna yaitu memberikan mas kawin atau mahar kepada calon istri. Merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami karena mahar merupakan simbol bahwa perempuan tersebut sudah menjadi miliknya. Oleh karena itu, hendaknya para suami memberikan mahar yang pantas. Kemudian ada tafsiru ayat bil hadis. Syarhu Sahih Al-Bukhari li Ibnu Batil mengatakan, yang artinya mereka menggambarkan sebagian miskin dan kaya, menunjukkan bahwa mereka adalah pemilik. Dan dia berkata, dan siapa di antara kamu yang tidak mampu menikahi wanita yang suci dan beriman, dengan mengatakan, dan beri mereka upah mereka, dalam Quran surah An-Nisa 25 merupakan mahar, maka ini menunjukkan bahwa budak wanita memilikinya, karena diperbolehkan membayarnya kepada mereka. Karena jika mereka bukan pemilik, ketika diizinkan untuk membayarnya kepada mereka dengan perintah yang maha kuasa, dipercaya ketika memberikan hak kepada pemiliknya. Kemudian menurut Sahih Bukhari, haram wahiduha haram fabima takdihim yang kiduhum allati kataballah ja'alallahu tubu tahmilu dairah daulatu wa qala ghairuhu lil i'ra'i taslitu ujurohunna mahruhunna al-muhimuna lil iman al-Quran amin ala kulli kitab qablahu. Artinya haram itu salah satu dilarang karena mereka melanggarnya atau jadi apa yang mereka pecahkan. Dengan melanggarnya apa yang telah Allah tetapkan, Allah telah menjadikan muncul atau bantalan, lingkaran atau pelindung bangsa. Yang lain berkata, godaan penumpahan atau pemberian upah mereka, mas kawin mereka yang dominan jujur. Al-Quran dapat dipercaya atas setiap kitab sebelumnya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, yaitu Ismail berkata, mengatakan kepada saya Abdul Aziz bin Abu Hazim dari ayahnya Sahal bin Sa'ad al-Sa'adi berkata, seorang melewati Rasulullah. Dia berkata kepada seorang pria yang duduk dengan dia, apa yang Anda pikirkan tentang ini? Seorang laki-laki dari kalangan yang paling mulia berkata, demi Allah, dia bebas menikah jika dia melamar, dan jika dia menemani, dia harus bersyafaat. Maka Rasulullah terdiam. Kemudian seorang melewati Rasulullah, dia berkata kepada seorang pria yang duduk dengan dia, apa yang Anda pikirkan tentang ini? Kebebasan ini ialah bertunangan dan tidak menikah. Dan jika diberikan syafaat, maka tidak mendapatkannya. Dan jika berkata, maka tidak ada yang mendengarnya. Semoga Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian. Kemudian seorang pria lewat dan Rasulullah SAW berkata, ini lebih baik daripada memenuhi bumi seperti ini. Kemudian dalam Sahih Bukhari, hadisuna Abu Walad, hadisuna Al-Laits an Ibnu Abi Malikah an Miswarah bin Mahramah qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna bani Mughirah ista'danu fi ayyankiha ala ibnatahum qala Adam. Artinya Abu Al-Walid memberitahu kami, memberi lait Ibnu Abi Malikah dari Miswar bin Makromah berkata, saya mendengar Nabi berkata, sesungguhnya Bani Mughirah meminta izin untuk menikahkan anak-anak mereka, maka tidak diizinkan. Kemudian ada pembahasan tafsir ayat dengan perkataan sahabat. Tafsir biqauli sahabat. Ana Abdurrahman qala na Ibrahim qala sana Adam qala sana Waraqah an ibni Abi Tajih an Mujahid wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanati yaqulu man lam yajid ghanni an yankiha muhsanati yaghni al harair falyankiha ama mu'minah. Saya Abdurrahman, dia berkata, kita Ibrahim, dia berkata, kemudian kami Adam, dia berkata, dan kami Waraqah dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Tidak mungkin kamu ingin menikahi wanita suci, mengatakan sangat diperlukan tidak menemukan bahwa dia akan menikahi wanita suci, artinya wanita merdeka. Jadi biarkan dia menikah dengan bangsa yang beriman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.